Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi setelah lama tak bersua, lama tidak mengupload materi manajemen strategi. Saya Febrian Nur Ibnu akan kembali merefresh otak teman-teman dengan materi manajemen strategi. Seperti yang kita ketahui, kemarin sudah membahas tentang tahap input dan sudah masuk ke tahap pencocokan namanya dalam manajemen strategi. Tahap input itu sudah kita pelajari tentang metrik IV dan EV. Jadi kita nginput kemarin analisa tentang faktor lingkungan internal dan eksternal. Lalu kita sudah masuk ke tahap pencocokan strategi. Yang pertama kemarin kita sudah menggunakan analisis SWOT, di mana SW itu atau strength dan weakness itu bagian dari faktor internal perusahaan untuk menilai kompetitifnya, sedangkan opportunity dan threat-nya untuk melihat faktor lingkungan eksternalnya, bagaimana apakah perusahaan tersebut mampu bersaing atau tidak. Nah, sekarang selain ada analisis SWOT, di tahap pencocokan analisis strategi, untuk alternatif selanjutnya, itu perusahaan memiliki alternatif strategi namanya SPACE, yaitu Strategic Position dan Action Evaluation. Nah, jadi SPACE ini juga bagian dari alternatif pilihan strategi seperti SWOT. Nah, hanya saja bedanya untuk space di sini itu bentuknya adalah kuadran. Jadi nanti ada 4 kuadran gitu. Nah, nanti ada 4 kuadran. Nah, nanti perusahaan itu masuk di kuadran yang sebelah mana supaya tahu strategi yang harus digunakan apa. Kalau kemarin analisis SWOT kan bentuknya tabel ya, strategi SO, ST, terus strategi WO dan WT. Nah, ini bedanya nanti di space itu bentuknya kuadran. Nanti mau masuknya yang mana agresif, kompetitif, defensif, sama apa satunya nanti. Ya, nanti kita bahas. Ada nanti. Jadi bentuknya kuadran. Nah, bedanya dengan yang SWOT, untuk internalnya itu perusahaan diberi dimensi yaitu posisi keuangan atau financial position, biasanya disingkat dengan FP, pakainya nanti yang singkatan bahasa Inggris, lalu yang kedua adalah posisi kompetitifnya, atau competitive position, nanti singkatannya CP. Nah, jadi untuk faktor internalnya di strategi yang space ini kayak gitu. Kalau yang SWOT kemarin ada S dan W. Untuk faktor eksternalnya itu ada stability position atau XP nanti sama yang satunya industry position atau IP. Nah, jadi nanti ada internal dan eksternalnya. Nah, itu nanti dihitung sama kayak SWOT kemarin. Nah, nanti dihitung totalnya nanti disilangkan dengan sama-sama internal dan sama-sama eksternal, maka nanti muncul di kuadran mana untuk disilangkan gitu. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke e-book-nya. Bila teman-teman sudah punya buku yang saya rekomendasikan kemarin, nah itu nanti teman-teman tinggal pakai dari situ saja nggak apa-apa. Nah, saya pakai e-book dari sini. Oke, share screen dulu. Ya, di sini sudah masuk ke e-book-nya. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini ada definisinya, ada bisa dibaca. Yang pasti space ini hanya alternatif strategi juga seperti SWOT. Jadi sebaiknya digunakan semua supaya lebih yakin, atau hanya menggunakan salah satu juga tidak apa-apa. Semua tergantung pada jenis organisasinya. Jadi nggak serta-merta semua dipukul sama rata, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan jenis organisasinya apa.
Nah, di sini ada langkah-langkahnya dalam mengembangkan matrix space seperti kemarin, ada juga langkah-langkah dalam mengembangkan matrix SWOT. Yang nanti materi e-book ini saya share juga seperti buku-buku yang kemarin supaya nanti teman-teman lebih mudah dalam membacanya. Nah, pertama tentukan serangkaian variabel yang menunjukkan, nah ini kayak kemarin ya, masukkan faktor internal eksternalnya apa saja. Terus pemberian skornya beda dari yang SWOT kemarin. Kalau yang SWOT kemarin angkanya tidak seperti yang space ini. Kalau di space faktor internal seperti finansial, yang finansial ini financial strength-nya tadi saya pakainya FP ya, financial position, dan ini eksternalnya apa? Industry position. Terus, nah di situ kalau bagian yang ini itu pakainya nilainya positif. 1 itu termasuk yang paling buruk, sedangkan 7 yang paling baik. Nah, kemudian untuk stability position-nya, kalau di sini namanya stabilitas lingkungan atau environment stability, dan CA competitive advantage biasanya gitu. Nah, itu skornya negatif malahan, jadi kebalikannya. Boleh -6 atau -7 bisa. Nah, itu yang paling buruk, sedangkan yang paling baiknya -1. Jadi ada sedikit perbedaan gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk yang nilainya positif itu untuk bagian financial position dan industry position, sedangkan yang negatif itu untuk stability position dan competitive advantage atau competitive position. Nah, ini untuk sumbu ini financial position dan competitive position itu untuk perbandingannya dengan pesaing. Nah, jadi untuk dibandingkan dengan pesaing seperti SWOT ya, SW itu untuk dibandingkan dengan pesaing. Sedangkan industry position dan stability position itu untuk membandingkan dengan industri. Jadi skalanya beda. Industri itu adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk yang sama dan menjual produk yang sama di dalam pasar yang sama. Nah, itu jadi beberapa perusahaan yang sejenis terus habis itu saling bersaing. Nah, itu namanya industri. Sedangkan pesaing itu ya perusahaan yang sejenis dengan kita. Jadi bedanya industri itu lebih luas daripada pesaing. Terus dihitung nilai rata-ratanya, terus dijumlah. Nah, itu nanti jadi bahan ya, jadi patokan untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti di langkah 4 ini. Nah, untuk sumbu X itu adalah penjumlahan dari nih CP, competitive position atau competitive advantage, dan industry position. Sedangkan sumbu Y-nya adalah financial position-nya dan apa nih tadi? Environmental apa tadi S-nya? Stability atau stability position. Yang SP tadi. Terus habis itu baru digambarkan, nah baru nanti masuknya agresif. Oh, konservatif nih. Tadi saya ceritakan di awal tadi. Nanti tinggal masuknya agresif, konservatif, kompetitif, atau defensif. Gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, ada gambarnya, terus isinya nanti bagaimana strateginya. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Kalau arah vektor atau panahnya nanti teman-teman hasilnya terletak di kuadrannya agresif, ini berarti perusahaan kondisinya udah sangat baik nih. Nanti mau narik keuntungan, pokoknya kondisi perusahaan ini kuat nih, kuat banget. Nah, jadi tinggal mau penetrasi, mau gimana, itu bisa semua. Jadi sangat sangat memungkinkan lah untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Jadi kondisinya perusahaan itu sangat baik, mungkin bisa jadi biasanya kuadran agresif ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang merupakan pemimpin pasar misalnya, atau kekuatan bersaingnya tinggi. Nah, jadi alternatif strateginya bisa masuk ke agresif.
gitu. Terus yang kedua itu ada kuadran konservatif, mengindikasikan agar perusahaan tetap berpegang pada kompetensi dasarnya dan tidak mengambil resiko yang terlalu besar. Nah, misalnya tadi yang kuadran yang agresif tadi jelas dia nanti sangat berpotensi untuk memperoleh keuntungan, pangsa pasar yang luas, kekuatan industri yang besar. Nah, sedangkan yang konservatif ini bagus, sudah baik, cuma riskan kalau mengambil resiko terlalu besar seperti yang agresif. Bisa jadi sekali dia gagal langsung kalah telak. Nah, itu juga bisa. Terus selanjutnya, bila berada di kuadran yang defensif, perusahaan berfokus pada, nah ini ternyata kalau yang nanti masuknya, hasil perhitungannya masuk di kuadran yang defensif, nah ini perusahaan sebaiknya berfokusnya pada mengatasi kelemahan internal daripada berusaha fokus pada penetrasi pasar atau mengembangkan pangsa pasar. Mending memperbaiki yang di dalam dulu, baru baru bersaing di luar. Karena mungkin bisa jadi yang masuk kuadran defensif ini adalah perusahaan-perusahaan dengan kerusakan sistem organisasinya yang sangat besar. Terus yang terakhir itu ada berada di kuadran kompetitif. Nah, mengindikasikan bahwa perusahaan berada pada posisi yang kompetitif. Hanya saja bedanya adalah ini tuh kayak seperti pengikut pasar gitu posisinya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi dia posisinya kayak di pengikut pasar. Posisinya baik, hanya saja tidak bisa memberikan push atau dorongan terhadap pesaing lain yang lebih besar. Nah, jadi dia nanti berada di kompetitif. Jadi pola penetrasi pasarnya beda, pengembangan pasarnya juga beda, apalagi pengembangan produk. Bisa jadi tidak mampu inovasi, jadi hanya bisa memodifikasi saja dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di agresif dan konservatif. Gitu. Nah, ini contoh analisanya. Nah, misalnya nih ya di financial position-nya atau kekuatan financial strength, di sini return on asset. Nah, terus pengungkit likuiditas arus kas dengan skor segini seperti yang dibilang tadi. Untuk financial position itu skornya positif. Nah, itu nilainya positif 1 sampai 7 ya. Nah, ini rata-rata 5, 4, 6, 5. Nah, terus di rata-rata 5. Terus yang selanjutnya adalah stabilitas posisi atau stabilitas lingkungan itu eksternal. Jangan sampai lupa untuk membedakan. Tetap internal dan eksternal sendiri-sendiri, namun penentuan skornya juga sendiri-sendiri. Ada yang minus, ada yang positif, dan lain sebagainya. Hanya saja tadi untuk sumbu Y, kekuatan finansial temannya adalah stabilitas lingkungan atau stability position. Nah, itu nilainya negatif dari min 7 atau min 6 sampai min 1. Nah, ternyata sebenarnya semakin baik ya nilainya, walaupun negatif itu semakin baik, arahnya ke min 1 semua. Terus rata-ratanya dapat. Nah, lalu di total Fs ditambah ES 5 dikurang 2,25. Hasilnya 2,75. Diingat, Y ke atas itu 2,75 positif berarti. Kalau negatif ke bawah. Terus sumbu X isinya ada competitive advantage, min ternyata skornya min, terus industry position-nya skornya plus. Seperti tadi di rata-rata terus dijumlahkan, hasilnya 3. Berarti X-nya ke kanan. Nah, ke kanan arahnya yang positif. Terus dilihat, dibuat kuadrannya, vektornya arahnya positif ke agresif. Gitu. Jadi itu penjelasannya tentang space. Jadi bila agresif, maka berarti posisi perusahaan ini sudah sangat baik. Jadi tidak perlu lagi takut untuk melakukan inovasi, untuk melakukan penetrasi pasar yang besar-besaran, mengembangkan pangsa pasar yang besar, nggak harus takut. Gitu. Nah, jadi nanti teman-teman silakan pahami materi space ini lebih lanjut.
atau lebih dalam dengan materi-materi yang saya share di di folder, supaya nanti teman-teman tidak kesulitan dalam memahami analisis space, karena ini hanya sebenarnya alternatif seperti analisis SWOT kemarin. Jadi nanti teman-teman ketika proses menyusun analisis strategi seperti SWOT kemarin sudah baik, sudah pintar, sudah cerdas, dan nanti gimana nih teman-teman melakukan analisa menggunakan yang space? Apakah teman-teman juga mampu dengan mudah mengukur perusahaan ini benar-benar bagus atau tidak? Strategi apa yang harus digunakan? Nanti kita bermain dengan perusahaan-perusahaan yang beneran ada ya, jadi nggak kita karang sendiri. Nanti seperti SWOT kemarin, kita buat dengan kondisi perusahaan yang benar-benar ada gitu. Oke, mungkin itu saja untuk materi matrix space sebagai alternatif strategi lainnya, alternatif pemilihan strategi lainnya selain analisis SWOT. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.